Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita sangat berbahagia karena kita kembali bertemu dalam program Panggilan Kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara adalah yang paling beruntung ketika mendengarkan firman Tuhan ini, karena kita diajak untuk lebih dekat kepada Tuhan dan mencintai Allah yang kita sembah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita diumpamakan sedang melakukan sebuah perjalanan. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kita melakukan sebuah perjalanan, sering kita merasa menemui yang namanya jalan buntu atau tidak memiliki jalan sama sekali. Tentunya itu semua karena permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, baik permasalahan pekerjaan, permasalahan rumah tangga, permasalahan pendidikan, dan permasalahan apapun dalam bermasyarakat yang kita temui. Sepertinya kita selalu menghadapi yang namanya permasalahan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya pribadi pernah apa yang namanya mengalami jalan buntu. Saudara-saudara, pada waktu saya mengambil kuliah kependetaan atau ingin menjadi hamba Tuhan, saudara-saudara tahu bahwa saya bukanlah dari seorang keluarga yang mungkin boleh dikatakan kaya. Bahkan untuk masuk kuliah, saya harus memiliki modal yang namanya pas-pasan. Saudara tahu, pada waktu saya menghadapi kuliah, saya sering sekali yang namanya kekurangan uang pada waktu harus mendaftar atau pada waktu harus menghadapi yang namanya ujian. Setiap waktu saya akan hadapi, ketika mau mid semester, ketika mau final semester, saya merasakan apa yang namanya sebuah kesulitan, sebuah jalan buntu. Sehingga satu kali, saya pernah berpikir bahwa orang tua saya tidak punya lagi uang. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Pada waktu saya berkata kepada orang tua, saya perlu sekian juta. Orang tua berkata, tidak ada uang nak. Bahkan adik-adikmu juga akan melanjutkan yang namanya perkuliahan. Ada lagi adikmu yang sedang sekolah. Saya berpikir, berarti saya harus keluar yang namanya menjadi seorang hamba Tuhan. Saya tidak jadi. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada saat itu saya berdoa. Doa saya adalah, Tuhan, kalau memang Engkau akan panggil saya sebagai seorang hamba Tuhan, biarlah saya dapat menyelesaikan pendidikan saya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, rupanya pada setiap saya menghadapi yang namanya kesulitan keuangan, pada waktu mau ujian, rupanya teman-teman saya juga sering mendoakan saya. Mereka berdoa yang katanya di sebuah mimbar, sebuah ruang cepel, ruang kebaktian, mereka berdoa buat saya. Walaupun saya sering yang namanya ujian susulan, tapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya sering yang namanya mengalami kesulitan. Hingga satu kali, ketika saya sangat-sangat betul kesulitan, saya menghadap register. Saya mau katakan, saya mau mengambil nilai saya. Saya mau ambil semua nilai saya, mulai dari tingkat 1 sampai tingkat yang ketiga. Kemudian dosen saya mulai bingung, kenapa? Kenapa kamu harus mengambil nilaimu? Dia kemudian mulai print, mulai lihat nilai saya, oh nilaimu cukup bagus. Kenapa kamu harus keluar? Coba menghadap rektor, dia katakan demikian. Saya menghadap rektor, kemudian berkata, apa kamu bekerja di kampus? Ya, saya bekerja. Kemudian dia katakan, banyak berdoa. Besok datang lagi. Besoknya, karena memang niat saya untuk mau menjadi seorang pelayan Tuhan, mau menyelesaikan pendidikan saya, maka saya pun menghadap besok lagi. Apa yang dia katakan kembali? Memang kamu bekerja? Ya, saya bekerja. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tadinya saya mau keluar dari bangku perkuliahan, tapi pada saat itu saya diberikan sebuah memo bahwa saya dapat melanjutkan pendidikan. Saya berdoa dan berdoa terus, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Teman saya berdoa buat saya, saudara-saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada tingkat terakhir, bahkan semester terakhir, hampir-hampir terjadi yang namanya mujizat Tuhan, sebuah jalan. Saya hampir-hampir tidak memiliki utang, saya juga bingung dari mana caranya. Sampai orang-orang segereja saya mengatakan bahwa, mungkin kamu memiliki donatur, mungkin kamu punya jalan yang lain. Saya katakan, hanya orang tua saya yang menguliahkan saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mulai saat itu saya berpikir, saya dipanggil Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan. Selalu ada yang namanya jalan di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita membaca akan firman Tuhan, bagaimana Tuhan mau menunjukkan jalan bagi kita. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-43, dimulai ayat yang ke-19.
firman Tuhan dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belum kamu mengetahuinya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa ketika sesuatu sepertinya sulit, sepertinya jalan buntu, Tuhan membuat sebuah jalan, bahkan jalan baru, jalan yang kita tidak duga. Tuhan mengatakan ada jalan di padang gurun, ada jalan di sungai-sungai, ada jalan di padang belantara. Bahkan di ayat yang ke-16, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Saudara-saudara, kita akan membahas bagaimana Tuhan membuat jalan. Apakah mungkin Tuhan membuat jalan yang baru, sebuah jalan di padang gurun? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Saudara-saudara tahu maksudnya padang gurun? Bahwa padang gurun, sebuah gurun adalah suatu pandangan yang tidak ada pastinya, tidak ada ujungnya, ada hanya pasir, ada hanya gurun, sesuatu yang tidak punya arah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita hidup seperti di sebuah padang gurun, sangat gersang sekali kehidupan kita. Kita putus asa, tidak tahu apa yang harus kita perbuat, tidak ada kepastian dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Dia akan membuat sebuah jalan di padang gurun. Saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana Tuhan membuat jalan di padang gurun? Saudara mungkin ingat peristiwa bagaimana Allah memimpin bangsa Israel di padang gurun. Boleh kita melihat pelajaran dalam firman Tuhan, Keluaran pasal yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan, bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel di padang gurun yang tidak ada kepastian. Mereka tidak tahu mengarah kemana. Tapi pada saat itu Tuhan memimpin mereka. Tuhan menuntun bangsa Israel yang tidak mempunyai arah. Mereka hanya tahu mereka akan menuju tanah Kanaan. Tempat yang indah, tempat yang penuh sukacita. Semua tersedia kebutuhan mereka. Tapi mereka tidak tahu bagaimana jalan ke sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 dan 21. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk memerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka dapat berjalan di padang gurun yang tidak tahu arah. Mungkin saja kalau yang namanya padang gurun banyak pasir, mencoba membuat sebuah jalan, sebuah petunjuk, saya yakin akan ketika ada angin, jalan itu akan tersapu oleh apa? Oleh pasir. Sesuatu yang tidak memiliki arah. Tapi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan menuntun mereka dalam perjalanan, baik siang hari. Siang hari Tuhan berikan tiang awan, bahkan yang melindungi mereka, menutupi mereka daripada sinar matahari yang cukup menyengat. Dan pada malam hari Tuhan memberikan tiang api. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya sebuah perlindungan di malam hari maupun siang hari, tapi menyatakan bahwa Allah hadir bersama dengan mereka, bahwa Allah yang mengarahkan mereka, bahwa Allah yang memimpin mereka kepada jalan yang benar, kepada tanah Kanaan, suatu tempat sukacita yang akan mereka tuju. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merasakan kehidupan ini gersang, tidak ada arah, tidak tahu harus berbuat apa. Kadang-kadang kita sudah melakukan rencana, begitu saja rencana itu gagal. Datanglah kepada Tuhan, agar Tuhan menuntunmu dengan cara-cara yang ajaib. Di padang gurun saja yang tidak ada jalan, bisa ada jalan. Apalagi dalam kehidupan saudara sekalian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana firman Tuhan juga menyatakan, di dalam firman-Nya, Yesaya pasal 43 ayat 16, berfirmanlah Tuhan akan membuat jalan melalui laut. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui laut. Mungkin saudara-saudara berpikir, saya kan bisa menyeberangi laut. Iya, kalau saudara-saudara menggunakan feri atau menggunakan kapal laut, mungkin saudara-saudara akan menyeberang. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu hal yang ajaib yang pada saat itu belum ada feri, di mana pertolongan Tuhan
mengingat pada bangsa Israel yang begitu banyak jumlah rakyat bangsa Israel harus menyeberang lautan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Ayat yang ke-16. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ayat yang ke-21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana bangsa Israel dalam jumlah yang banyak, sesuatu hal yang tidak masuk akal, karena musuh mereka tentara Mesir berada di belakang mereka yang siap untuk membinasakan mereka. Tetapi pada waktu mereka akan tiba di suatu titik, hanya ada hamparan laut, mereka harus menyeberangi laut ini, saudara-saudara. Tidak ada apa-apa alat untuk menyeberangi. Tapi Tuhan menggunakan cara yang ajaib. Melalui tongkat Musa, Tuhan menggunakan untuk membelah laut, sehingga laut terbelah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, laut terbelah. Sungguh luar biasa, sehingga mereka berjalan di tanah yang kering. Kuasa Allah sungguh luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kehidupan kita seperti gelombang-gelombang laut, gelora-gelora laut, yang kadang tertiup, menyatakan kadang terombang-ambing. Itulah lambang menyatakan laut. Tidak ada kepastian dalam kehidupan kita. Kemana harus saya berjalan? Kemana saya harus melangkah? Apakah ke kiri atau ke kanan? Apakah saya harus lurus? Tapi Tuhan memberikan petunjuk bahwa kita harus menjalani yang namanya setiap gelombang laut, permasalahan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak yang lari dari masalahnya. Banyak yang lari dari masalahnya, dengan kata lain, bukan dia menyelesaikan masalahnya dengan baik, dengan cara yang benar. Tapi dia lari dari masalahnya, menghindar dari kenyataan dunia. Melakukan dengan mabuk-mabukan, pesta alkohol untuk menghilangkan semua permasalahan menurut dia. Dengan narkoba, dengan hal yang lain, dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Itulah yang banyak dilakukan beberapa orang untuk merasa bahwa hidup ini begitu pahit, saya harus hidup senang, sehingga dia mau menghilangkan yang namanya permasalahannya. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam tangan Allah, bahwa saudara harus mengarungi yang namanya lautan itu, harus menyeberangi lautan itu, harus menyelesaikan setiap masalah itu. Semua dapat dilakukan bersama dengan Tuhan. Walaupun permasalahan saudara seperti air bah, seperti lautan yang menggelora, yang menghantam dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Tapi Tuhan akan membuat kita menyeberangi kepada tujuan kita, ke tempat suatu berkat yang indah. Tuhan siapkan suatu hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan akan menuntun kita dalam setiap perjalanan kita. Mari kita baca kembali di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-19. Bahwa Tuhan juga membuat suatu jalan di sungai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa ini juga kembali kepada hamba-hamba Allah, kepada umat-umatnya. Bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel membuat sebuah jalan yang tadinya tidak ada jalan. Pada waktu bangsa Israel akan menyeberang ke tanah Kanaan itu, mereka bingung bagaimana mereka memasuki yang namanya tanah perjanjian, kepada berkat Tuhan itu, kepada apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka, kepada keluarga mereka, kepada rumah tangga mereka, kepada cita-cita mereka, terhadap harapan-harapan mereka. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang ketiga, firman Tuhan dalam Yosua pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, apa kata firman Tuhan? Pada waktu mereka menyeberang, ayat yang ke-17 mengatakan, ayat yang ke-7, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu
di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Pada waktu mereka dalam kesulitan, bagaimana mungkin kami akan memasuki tanah yang Tuhan janjikan itu? Apa kata firman Tuhan? Pada saat inilah Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Sehingga boleh kita baca ayat yang ke-17. Firman Tuhan. Tetapi para iman mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberangi di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa bangsa itu akhirnya menyeberangi yang namanya sungai Yordan. Peristiwa ini mirip bagaimana Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mereka menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering. Saudara, kenapa mereka bisa menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering? Tuhan memberikan petunjuk. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah, yang dilangkahkan dulu adalah kaki imam yang sedang mengangkat tabut perjanjian. Saudaraku tahu apa itu tabut perjanjian? Bahwa di sanalah lambang kehadiran Allah. Imam-imam yang melambangkan bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah. Saudara tahu maksudnya? Ketika kita dalam permasalahan, ketika kita dalam menjalani kehidupan ini, baik dalam kesuksesan kita, jangan lupa yang pertama kita lakukan adalah kita mengandalkan Tuhan. Harus Allah yang pertama. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka Allah akan menambahkan segalanya. Segalanya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itulah kalau kita mendahulukan Allah, mencari Allah. Sering sekali kita membuat Allah yang terakhir. Tapi Tuhan mau Allah adalah yang pertama. Dan itulah yang dilakukan oleh Joshua ketika menurut perintah Tuhan bahwa imam-imam mengangkat tabut perjanjian. Dan ketika langkah kaki imam sampai di air, maka terbelahlah sungai Yordan. Dan mereka dapat menyeberangi ke depan, ke tanah yang Tuhan janjikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak janji Tuhan kepada umat yang setia. Siapa yang percaya kepadanya, kita tinggal menunggu, kita tinggal meraih janji-janji Tuhan bagi umat-umat yang setia. Namun ketika kita akan meraih janji-janji Tuhan, apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Tuhan yang terlebih dahulu. Kalau kita mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan berbuat yang terbaik kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ketika kita menghadapi yang namanya problema-problema, yang namanya masalah-masalah, Tuhan mengizinkan terjadi kepada kita. Tapi ingat firman Tuhan yang kita sedang dengarkan tadi. Di dalam Joshua pasal 3 ayat yang ke-7, apa katanya? Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku menyertai kamu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada saat setiap masalah dan masalah, kerinduan-kerinduan kita, tujuan-tujuan kita mulai dapat kita raih bersama dengan Tuhan. Yang tadinya begitu sulitnya, begitu susahnya, jalan kita seperti tertutup. Namun ketika Tuhan sudah bekerja, ketika Tuhan bersama dengan kita, maka mungkin Tuhan mau menunjukkan sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan akan menunjukkan yang lebih daripada kita harapkan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tentunya kita harus mau dituntun oleh Tuhan. Kita harus mau mendahulukan Tuhan. Kita harus mau bahwa Tuhan yang pertama sekali yang kita dahulukan dalam segala sesuatu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh melihat bagaimana umat-umat Tuhan berjalan di padang gurun, di air. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa seperti janji Tuhan, aku akan membuat engkau berjalan di atas air. Tidak ada yang mustahil, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saudara masih ingat sebuah mujizat di kitab Matius, di kitab Injil. Bagaimana pada waktu gelora badai,
Pada waktu mereka di danau, murid-murid Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan menyeberangi danau. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada angin sakal. Tiba-tiba ada angin ribut. Sehingga mereka terombang-ambing. Mereka tidak tahu arah mereka sudah di mana. Apakah arah mereka sudah tepat. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, pada saat itu Yesus datang dari kejauhan, berjalan di atas air. Pada waktu dia hampir mendekat, kemudian awalnya Petrus, murid Yesus, tidak mengenal siapa itu. Tapi kemudian Petrus mengenal bahwa itu Yesus, guru mereka yang ajaib. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa kata Petrus? Panggillah aku Tuhan, untuk dapat berjalan di air seperti Engkau. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka apa yang terjadi? Beserta dengan Tuhan, karena kuasa Yesus Kristus yang ajaib, Petrus yang adalah manusia biasa, sama seperti saya, seperti saudara, dia dapat benar-benar berjalan di atas air. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Bahwa kita bisa berjalan di atas ombang-ambing, berjalan di atas air, di atas segala sesuatu kehidupan ini yang mungkin kita merasa tidak pasti, kita tidak tahu apa yang terjadi besok, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Tapi yakinkan saudara-saudara bahwa kita ketika berjalan bersama dengan Yesus, Yesus akan menuntun kita, Yesus akan memegang kita, Yesus akan menopang kita, Yesus akan memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya di dalam kitab Yohanes menyatakan apa? Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Hanya Yesuslah jalan, hanya Yesuslah kebenaran, hanya Yesuslah yang menuntun kita di dalam kehidupan ini, dalam perjalanan kehidupan kita. Hanya Yesus, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan beralih daripada Yesus. Mintalah bagaimana Tuhan menuntun jalan hidupmu. Saya tahu, saudara-saudara pemirsa di rumah, dimanapun berada, mungkin dalam pergumulan, mungkin hampir putus asa. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk putus asa. Tapi datanglah kepada Tuhan, Allah kita yang ajaib, yang sanggup membukakan kita jalan, bukan dengan rencana-rencana kita, tapi dengan rencana-rencana yang ajaib yang Tuhan dapat berikan kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, sungguh luar biasa apa yang dapat Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Walaupun tidak dituliskan dalam firman Tuhan ini, bahwa hamba-hamba Tuhan dahulu kala juga, bukan hanya di padang gurun yang begitu susah, bukannya hanya di air, di laut, di sungai, tapi hamba-hamba Allah pernah juga berjalan di api. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara ingat di dalam kitab Daniel, bagaimana hamba-hamba Tuhan yang karena permasalahan bukan karena mereka, tetapi ada ujian pada mereka. Apa yang terjadi ketika mereka tidak mau menyembah yang namanya patung, tidak mau menyembah ilah lain, karena mereka hanya tahu hanya satu Allah mereka, Allah yang esa, yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang menciptakan bumi, Allah yang dahsyat. Akhirnya mereka harus masuk ke dalam penjara. Akhirnya mereka harus dimasukkan ke dalam dapur api. Saudara yang kasih Tuhan, mereka tidak mengelak akan sanksi daripada mereka mengikut Tuhan. Mereka berjalan begitu saja memasuki dapur api. Bahkan ketika mereka di sana, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mereka dilihat berjalan-jalan. Ada 3 orang, mereka berjalan-jalan di dapur api, sehingga Raja Nebukadnezar mulai bingung. Kenapa mereka bisa berjalan-jalan di dalam dapur api? Bahkan mereka bukan 3 lagi, sudah 4 saudara-saudara. Kenapa? Karena Allah yang ajaib berjalan bersama dengan mereka di dalam dapur api. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sungguh dahsyat apa yang Tuhan dapat lakukan dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa. Bahkan di dapur api pun kita dapat berjalan. Tidak ada tantangan, tidak ada rintangan. Bahkan mereka ketika dilihat ada sesuatu yang ajaib, mereka tidak terbakar, tidak ada bau hangus. Mereka bahkan dari 3 orang menjadi 4 orang. Akhirnya Raja Nebukadnezar mengeluarkan mereka dari dapur api. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, akhirnya Nebukadnezar pun mengakui betapa luar biasanya
Allah daripada ketiga hamba Tuhan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa luar biasanya kalau Tuhan bersama dengan kita. Kita akan merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Kita akan merasakan bagaimana tuntunan Tuhan. Kita akan rasakan bagaimana Tuhan membuka jalan. Dan bukan hanya itu saudara-saudara. Melalui apa yang kita alami, orang-orang akan melihat ada kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi sebuah kesaksian. Bagaimana orang-orang boleh mengenal Yesus melalui diri kita. Sehingga kita boleh menyaksikan betapa ajaib bersama dengan Tuhan Yesus. Betapa ajaib berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, Tuhan akan buka jalan. Apapun yang saudara alami, kesedihan apapun yang saudara alami, tantangan apapun yang sedang saudara alami. Boleh jadi tantangan itu ketika saudara ada tantangan dalam pekerjaan. Boleh jadi Allah akan memuliakan saudara ketika saudara tetap berjalan dengan Allah. Allah boleh jadi mengangkat jabatanmu lebih tinggi, saudara-saudara. Itulah yang terjadi kepada hamba Allah yang setia. Itulah yang terjadi kepada Joshua. Bagaimana Tuhan memuliakan Joshua ketika menuntun bangsa Israel berjalan melalui sungai yang meluap-luap, mereka berjalan di tanah yang kering. Itulah yang terjadi kepada hamba-hamba Tuhan yang bertiga pada zaman Daniel. Disitulah Allah memuliakan mereka. Mereka diangkat untuk jabatan-jabatan yang strategis. Tidak usah khawatir saudara-saudara. Ada tantangan dalam kehidupan kita. Tantangan itu membuat saudara lebih dekat kepada Tuhan. Membuat saudara lebih kuat. Membuat saudara dapat berjalan bersama dengan Tuhan penuh dengan kemuliaan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan pasti buka jalan bagi saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami akui bahwa Allah kami adalah Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa, tidak terselami jalan-jalan-Mu. Untuk itu biarlah kami selalu datang kepada Allah kami untuk membuka jalan di setiap kehidupan kami. Ketika dalam perjalanan rohani kami rindu Tuhan akan bersama dengan kami. Karena kami tahu Allah akan selalu buka jalan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.